Koordinasi dan supervisi antara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri dan Kejaksaan Agung RI tidak berjalan dengan baik. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Alexander Marwata. Menurutnya, ego sektoral antar lembaga-lembaga tersebut masih terjadi sehingga menghambat koordinasi. Terlebih lagi, menurutnya, koordinasi cenderung tertutup jika KPK menindak adanya oknum di lembaga-lembaga itu yang terjerat korupsi. Dikutip dari kantor berita Antara, dia mengatakan bahwa penindakan korupsi di Indonesia berbeda dengan negara-negara lainnya yang lebih sukses, khususnya jika dibandingkan dengan Singapura dan Hong Kong. Kedua negara tersebut menurutnya menjadi lembaga satu-satunya yang menangani tindak pidana korupsi. Sedangkan kalau di KPK di Indonesia ada 3 lembaga, yakni KPK, Polri, Kejaksaan yang menangani korupsi dengan fungsi koordinasi dan supervisi. Untuk menangani hal itu, dia mengatakan KPK pada beberapa waktu lalu telah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto untuk mencermati masalah tersebut. Dia pun meminta agar Menko Polhukam bisa memfasilitasi koordinasi antara 3 lembaga yang sama-sama menangani masalah korupsi. Dia meyakini tidak akan ada sikap ego sektoral jika yang memfasilitasi koordinasi tersebut merupakan lembaga yang lebih tinggi. Senada dengan Alexander, Ketua Sementara KPK Nawawi Pamulangu mengatakan bahwa koordinasi tidak berjalan baik meskipun sudah ada peraturan Presiden Perpres nomor 102 tahun 2022 serta nota perjanjian kerjasama antar lembaga. Selain itu, dia pun memastikan bahwa pimpinan KPK tidak tunduk pada intervensi apapun dalam hal pemberantasan korupsi. Namun kata dia, intervensi yang lebih besar justru kerap diterima penyidik-penyidik di tingkat bawah. Saat ini di KPK menurutnya ada sebanyak 320 orang pegawai negeri yang dipekerjakan PNYD yang diantaranya terdiri dari 104 orang dari Polri dan 150 orang dari Kejaksaan. Mereka ini memegang jabatan strategis dalam hal penindakan. Bali Post melaporkan.